ruwet, 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 ruwet. Oke, ini keresahan yang berbasis pada beberapa fakta dalam 3-4 bulan terakhir. Bahkan semester lalu saya mondar-mandir dari Ternate ke tempat teman tadi bicara di Kendari dan menemukan berbagai macam praktek diskriminasi pikiran oleh rektor yang dipecat karena dia mau seolah-olah memperlihatkan pikiran kiri di Kendari. Di Ternate mahasiswa yang ikut demo tentang pelanggaran HAM di Papua itu diberhentikan oleh rektor karena rektor dapat surat keterangan dari polisi itu. Jadi rektor mendeo mahasiswa bukan karena dia dungu, tetapi karena polisi bilang dia kriminal gitu. Kalau kriminal itu dibawa ke pengadilan, bukan dikeluarin dari kampus, kan ini ngaco rektornya kan. Jadi Anda lihat bahwa akhirnya mahasiswa mungkin ada yang menganggap ya nggak apa-apa lah kita lawan aja terus. Tapi ada yang merasa bahwa loh kok begitu cara main politik di kampus. Kalau orang berpikir untuk mengucapkan dalil tentang hak asasi manusia lalu dianggap pro kemerdekaan Papua. Oleh karena itu polisi mesti tentukan ini orang di DO apa enggak. Tuh rektor ambil kesimpulan berdasarkan rekomendasi polisi, kan kacau pedagogi kampus hari ini. Nah, mestinya ada satu tokoh yang mengerti keadaan terus dia proteksi keadaan begini. Minimal dia telepon lah rektor itu supaya lu berhenti dong itu begitu-begituan tuh. Nggak usah pakai jalur formal birokrasi. Misalnya Menko Polhukam Pak Mahfud misalnya, ya angkat telepon aja kan. Karena Pak Mahfud juga orang dari kampus yang ditrain untuk menghargai pikiran gitu. Tapi anehnya, kemarin saya dengar keterangan Pak Mahfud. Kalau kalian diteror, ya lawan aja teror itu. Kenapa mesti takut? Nggak ada orang yang takut pada teror. Kita biasa aktivis itu menghadapi teror. Tapi kalau Pak Mahfud, MD, sebagai Menko Polhukam bilang, teror itu dilawan aja. Kalau teror itu sendiri udah salah, kenapa kita mesti lawan teror? Itu mesti Mahfud bilang, jangan ada teror. Begitu. Nah, Asvina Wati menerangkan itu dengan baik kemarin. Jadi Anda bayangkan justru aparat negara yang punya kapasitas untuk menghentikan teror, dia alihkan kapasitas itu pada mahasiswa lawan teror itu. Itu kan kurang ajar. Dia yang mesti lawan teror itu, bukan mahasiswa yang suruh lawan teror itu. Mahasiswa ingin bertengkar dengan pikiran, bukan untuk melawan teror. Jadi kita lihat bagaimana Pak Mahfud sendiri lama-lama argumennya jadi kayak ngabalin. Jadi Mahfud MD bisa jadi ngabalin juga jadinya. Seolah-olah Pak Mahfud bukan profesor, bukan orang yang mengerti hak asasi manusia, bukan orang yang ditrain untuk menghadapi pikiran dengan pikiran. Masa mahasiswa disuruh ngelawan teror? Yang itu gila apa nih? Tapi udahlah, kegilaan itu yang saya sebut sebagai kedunguan itu, yang juga bertumpu di istana sekarang. Kan saya berharap dulu intelektual yang masuk ke istana, dia akan mengubah aura istana itu, sehingga dari istana kita bisa menyaksikan ada pikiran yang berdansa di situ. Itu maksudnya. Kita ingin agar supaya ketika tokoh-tokoh intelektual kampus, mantan dosen, mantan aktivis masuk istana, dia akan nambahin IQ pada istana. Supaya istana nggak lagi 200 sekolah gitu. Yang terjadi justru dia bagian dari 200 sekolah akhirnya. Si intelektual, si civil society, si aktivis ini. Bukannya istana yang jadi pintar, dia yang jadi dungu, dia yang ketularan kedunguan istana. Kan ini soalnya kan, cuman kita ingin menjernihkan aja bahwa fungsi istana itu adalah beri aura supaya kampus itu menghidupkan argumentasi. Kampus ditugaskan oleh sejarah
untuk merawat akal sehat. Nah ini problemnya. Kita bayangkan misalnya zaman Orde Baru dulu. Saya lama di tempatnya Asfi di YLBHI. Kalau kita diskusi, di ruang ada Malik dulu di YLBHI lantai 1, di ruang ada Malik tempat kita diskusi. Kita mesti pastikan bahwa jendela di lantai 2 itu terbuka. Di kamar belakang itu, bukan lantai 2, lantai setengah 2 itu. Supaya kita bisa lompat ke jalan mendut kalau diuber-uber oleh intel polisi yang akan membubarkan diskusi, kita mesti lompat di situ. Itu zaman Soeharto. Tapi Anda lihat, intel itu akan masuk ruang diskusi dan dia akan berdiri di atas meja diskusi. Terus dia angkat papers, kertas, demi undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Dia berhak membubarkan tanpa ada, padahal itu LBH. Tapi masih mending dia bawa kertas berdiri, soal mungkin juga itu kertas bohong-bohongan. Tapi dia pakai kalimat demi undang-undang saya bubarkan diskusi. Secara fisik dia hadir untuk membubarkan diskusi. Biasanya polisi di situ. Dan waktu itu polisi masih bagian dari ABRI. Jadi polisinya bubarin itu. Atas dasar laporan Intel, LBH lagi bikin diskusi demokrasi, dibubarkan. Polisinya naik meja untuk membubarkan diskusi akademis. Itu namanya otoriter. Sekarang nggak ada polisi naik mimbar di UGM atau di UI. Yang ada adalah buzzer ngerjain rektor, ngasih informasi bahwa itu ada anak-anak yang berbahaya. Dosen dungu di UGM ngasih informasi pada polisi bahwa itu akan ada diskusi yang berbahaya. Jadi bukan aparatnya datang, tetapi jalanlah itu melalui WA. Jadi WA melarang kita untuk diskusi. Itu lebih parah daripada otoritarisme Harto yang terang-terangan. Kita bisa lihat siapa pelaku pembubaran. Sekarang kita nggak tahu siapa yang bubarin kan, padahal faktanya rektor tidak setuju, rektor UI juga tidak setuju, maka dia suruh humasnya untuk ngomong. Jadi dia berpikir bahwa di belakang dia ada yang suruh untuk tidak setuju. Maka jadilah rektor itu remote control dari kekuasaan. Lalu orang, ya, tapi itu bukan Jokowi, bukan Nadiem, bukan. Lah kalau itu siapa? Hantu Blau apa? Padahal kita tahu rektor itu adalah aparat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menterinya diangkat oleh Presiden. Rektor itu diusulkan untuk diangkat oleh Presiden. Karena itu pertanggungjawaban akhirnya kita lagi pada Presiden yang gagal untuk menghasilkan aura demokrasi. Jadi pertanyaan dari Kendari tadi menunjukkan bahwa operasi pengendalian pikiran itu berlaku sampai ke tingkat yang paling jauh dari Jakarta, yaitu Kendari. Saya beberapa bulan lalu ngomong di universitas di Bau-Bau itu juga problem yang sama dihadapi di situ oleh mahasiswa Bau-Bau. Itu udah jauh dari Kendari. Jadi kita lihat fenomena ini betul ya, evaluasi dari LBHI bahwa gerak ke arah otoritarisme sudah sedang terjadi, in the making, ongoing per hari ini. Iya, yang ditanya siapa yang bisa dinobatkan sebagai dari bumbu itu, sebagai rahim. Diterangkan tadi ada 3 dewa, satu mewakili air asin, satu mewakili air laut. Gitu. Tugas kita adalah membuat semua air masuk ke kepala kita dan berubah menjadi IQ. Satu-satunya air yang nggak boleh masuk di kepala kita adalah air raksa. Karena itu bikin buta demokrasi itu. Air raksa yang disiramkan ke wajahnya Novel Baswedan itu hanya membuat buta matanya. Tapi air raksa arogansi kekuasaan disiramkan ke kampus, dan kampus jadi buta terhadap keadaan karena disiram oleh air raksa kekuasaan. Jadi ini problemnya. Jadi kenapa kita takut untuk saling tukar pikiran air kepala, air otak? Karena kita menganggap bahwa kalau kebenaran itu diungkapkan, tadi Ibu Susi terangkan itu dalam bahasa filosofi, kalau aletheia itu tiba, jadi sesuatu yang tadinya dikonsil, ditutup-tutupi, kemudian dibuka oleh metodologi, maka terbukalah kebenaran yang juga masih bisa diujikan. Yang panik itu adalah kekuasaan. Karena itu dia siram air raksa pada mata ilmu pengetahuan kampus.
Padahal sebetulnya biasakan aja orang bertengkar karena kampus itu dilindungi oleh metodologi. Anda bayangkan misalnya, saya pernah mengajar di Sespimti Polri di Bandung, di Lembang itu. Sekolah pimpinan tinggi Polri yang mau naik bintang ikut kuliah saya. Dalam perkuliahan itu, saya tidak ada segan untuk mengatakan bahwa saya orang yang bebas berpikir, Anda bebas berpikir. Lalu kita debat soal ateisme. Bayangkan aja. Kenapa di kampus Sespimti Polri orang boleh berdebat ateisme? Kenapa di tempat lain nggak boleh misalnya? Sama-sama itu kampus. Asal ada argumentasi. Saya pernah mengajar di Sesko TNI di Bandung, Seskogak TNI di Bandung. Tiba-tiba ada, mungkin di kolonel angkat tangan, Pak Rocky, apa pembenaran filosofi terhadap kudeta? Anda bayangkan, pertanyaan dari seorang militer. Lalu orang berpikir dia mau kudeta apa? Bukan, dia punya kuriositas untuk tahu kenapa kudeta itu dilarang, kenapa kudeta itu harus dibenarkan, kenapa kudeta itu diizinkan, kenapa kudeta itu tidak dibolehkan. Karena itu pikiran dialektis. Sehingga dia bertanya ke saya, apa pembenaran filosofi kalau terjadi kudeta? Ya saya terangkan pembenarannya dari kacamata ilmu pengetahuan. Maka diskusinya berlangsung biasa, bebas. Walaupun di situ kepala sekolahnya, kepala seskonya adalah bintang 3. Tapi dia anggap bahwa itu kampus. Jadi selama kita ada di dalam kelas, maka dimungkinkan untuk berpikir apa aja karena akan dipertengkarkan. Karena kalau saya ucapkan sesuatu pasti akan dibantah. Kalau guru besar nggak mau dibantah, itu artinya dia sedang berdoa, bukan sedang mengajar. Kan itu poinnya kan. Jadi coba kita biasakan itu supaya kampus itu memang didesain untuk berpikir radikal. Jadi kalau dibilang kampus menjadi radikal, ya memang harus radikal. Kampus itu harus berpikir sampai ke radik, sampai ke akar persoalan. Jadi saya kira itu poinnya, dan saya baru mendengar cerita Bu Susi bahwa dia dihalangi oleh beberapa profesor dungu untuk dia jadi profesor. Nah itu yang saya sebut sebagai Profesor Dom Shit, the kingdom of the professor di dalam pengertian ya, yang buruk, yaitu shit, bukan kingdom shit. Biasanya orang sebut kingdom shit, keahlian kerajaan profesor. Ini kingdom shit. Jadi, dan biasanya itu berlangsung di dalam upaya untuk memperlihatkan saya profesor, Anda mau calon profesor, Anda mesti saya tindas dulu. Di dalam sejarah dunia itu, di abad pertengahan di Italia, tahun 1400-1500, kalau seorang perempuan ingin jadi doktor, dia mesti defense tesisnya itu di depan 1000 profesor selama 40 hari. Karena dulu orang nggak percaya bahwa perempuan bisa berpikir. Jadi kalau perempuan ingin supaya diloloskan jadi dokter, diuji oleh 1000 profesor selama 40 hari. Kalau laki-laki cukup dengan 4 orang, itu namanya arogansi, political correctness di bidang akademisi yang di bail out oleh arogansi patriarkisme. Patriarkisme bisa bukan sekedar laki-laki membuli perempuan, bisa juga laki-laki membuli laki-laki karena arogansi. Perempuan membuli laki-laki juga bisa karena arogansi, tapi prinsipnya adalah kekacauan kita hari ini disebabkan karena dibuatkan hierarki di kampus. Sehingga mahasiswa dianggap sebagai bagian paling proletar, paling pariah di dalam pengetahuan. Padahal mahasiswa yang hari ini ikut webinar, otaknya bisa lebih terbuka dari profesor yang udah 2 minggu, nggak bisa berpikir, karena berupaya untuk mencari jalan agar supaya usulan-usulan proyeknya itu diiakan oleh pemerintah daerah. Itu dia pusing tuh. Karena profesor lebih banyak mikirin proyek daripada mikirin researching. Jadi, saya kira saya mau terangkan itu hari ini dalam upaya untuk kembalikan kampus sebagai gudang pikiran. Itu soalnya. Jadi intinya adalah biarkan kampus tumbuh di dalam culture, kalau di dalam fashion namanya itu cross dressing. Jadi kalau Anda punya 2 pasang baju, Anda bisa pakai itu selama seminggu, kan Anda bisa tukar-tukar. Satu jeans Anda dengan blus atau dengan kemeja bisa dipasangkan dengan celana yang lain. Itu yang namanya demokrasi cross dressing, bukan dress code yang memaksa orang hanya boleh pakai satu seragam. Nah, kampus sekarang itu dress code, kita diundang untuk nonton fashion show, tapi yang tampil itu adalah bajunya itu juga sama semua tuh.
Jadi biasakan untuk lakukan cross dressing, cross argumentation, dan itu yang menjadi DNA dari kampus. Kampus ditakdirkan untuk mengolah perbedaan. Demokrasi ditakdirkan untuk mengolah perbedaan, bukan untuk memaksakan persatuan. Jadi sekali lagi teman-teman, mulailah dengan menghadapi keadaan ini, dan jangan sekali-sekali mundur dari prinsip bahwa sekali saudara menjadi sivitas akademika, saudara dibekali dan dilindungi oleh prinsip kebebasan akademik. Dan itu yang menandakan saudara masuk ke dalam wilayah pikiran. Selama di SMA Anda tergantung pada guru, Anda tergantung pada orang tua. Tapi dunia kampus itu dunia yang paling keren. Karena kita merasakan kita jadi mandiri di kampus. Karena itu masuk kampus itu orang Perancis bilang rite de passage, itu satu ritus untuk melampaui halangan. Halangan apa? Halangan culture, halangan feodalisme, halangan macam-macam. Jadi jadikan kampus itu sebagai istana pikiran, dan kita sama-sama menjadi raja di situ. Kita semua adalah raja di istana kita sendiri. Saya tidak akan bikin closing statement. Saya justru ingin mempertahankan supaya nggak ada yang di close itu, karena kita ingin agar supaya ada wilayah lain yang masih bisa hidup, kendati birokrasinya memburuk, partai politiknya membusuk, parlemennya menjadi arogan segala macam. Jadi tetap mesti dianggap bahwa ada sudut tempat kita bersembunyi untuk mempertahankan wilayah kebebasan. Jadi saya kira itu yang penting, dan saya percaya bahwa kampus itu selalu dimaksudkan sebagai sudut tempat kita menyiapkan ulang energi baru untuk menghasilkan kembali Indonesia. Nah sekarang tentu ini satu periode yang saya kira nanti juga akan bisa kita atasi, karena kampus seolah-olah mengalami paranoid itu terhadap pikiran kritis. Kalau kita baca statistik tahun lalu, ada dari 220 juta orang Indonesia, 10%-nya itu sakit jiwa. Ada 27 juta orang Indonesia mengalami sakit jiwa. Nah, kita mesti periksa sebetulnya, jangan-jangan mayoritas mereka tuh ada di kampus dalam posisi sebagai rektor, sebagai dosen segala macam, dosen-dosen sakit jiwa yang sebetulnya hendak menghalangi Indonesia untuk tumbuh dalam pikiran. Nah, saya ingin agar supaya webinar hari ini harus menghasilkan air jernih pengetahuan untuk menghalangi air keras kekuasaan siramkan pada akal sehat kita. Itu poinnya. Terima kasih teman-teman ya.